Jadi lebih baiknya kalau proses melakukan meditasi itu kita lakukan jam 12 malam ke atas. Adakah cara bisa mengaktifkan indera keenam itu tanpa melalui puasa, kan? Kalau membuka indera keenam dengan jalan selain tirakatan atau berpuasa itu bisa juga, cuma waktunya saya rasa karena yang pernah saya lakukan itu lebih cepat kalau dengan berpuasa atau tirakatan. Kalau selain dengan tirakatan itu yang lebih umum dilakukan oleh orang-orang kebanyakan itu dengan cara bermeditasi atau bersemedi. Jadi kita duduk bersila di kamar, hening, mengesampingkan seluruh pikiran, kita ngosong sampai jangka waktu tertentu. Nah, itu nggak bisa secara instan terus si indera keenam tersebut terbuka, itu belum bisa. Jadi waktu awal-awal kita melakukan meditasi itu saya mengatakan pengondisian si lahir dan si batin dulu. Nah, setelah berulang-ulang kita melakukan meditasi, disitulah nanti baru berproses terjadinya proses pembukaan indera keenam tersebut secara alamiah itu. Secara alamiah. Jadi kalau kita berada dalam keadaan diam sampai jangka waktu tertentu, maka secara otomatis itu kita masuk di jalur intuisi atau di seputar jalur batiniah kita gugah. Di situ nanti kalau sudah tergugah, sudah terbuka, sedikit banyak akan memberikan suatu bimbingan pada kita. Yang mana bimbingan tersebut secara pribadi saya katakan bukan bimbingan yang negatif, bukan bimbingan yang ke arah kesesatan, itu bukan, itu murni dari batin kita sendiri, memberikan bimbingan, memberikan pencerahan pada kita sendiri, baik itu untuk kehidupan secara pribadi atau kehidupan dalam bermasyarakat. Kita sedikit banyak akan mendapatkan bimbingan dan pencerahan dari si batin kita sendiri. Dengan bisa dikatakan itu sebagai kesadaran murni kita yang tergugah. Dengan kesadaran murni itulah maka kita membawa diri, menata diri itu nggak terlalu pakewoh, nggak terlalu susah. Kalau saya pernah dengar dari wejangan Mbah Yai itu, dengan ilmu maka kita akan lebih mudah untuk menempatkan diri kapanpun dan dimanapun kita hidup. Nah, kurang lebihnya begitu. Jadi prosesnya adalah dengan cara bermeditasi berulang-ulang. Nah, dalam meditasi ini karena pengaruhnya adalah pengaruh positif, sehingga kita lakukan seumur hidup pun tak ada masalah. Itu baik, itu positif isinya positif, karena dengan jalan kita bermeditasi itu mengondisikan si lahir dan si batin kita untuk menerima, ya bisa dikatakan sebuah wejangan gaib yang secara langsung pada diri kita, melalui batin kita, melalui ruang intuisi kita. Sehingga saya katakan bahwa itu adalah suatu hal yang baik, seumur hidup itu bisa kita lakukan. Dan
Di sana nanti kita akan memperoleh banyak hal tentang sesuatu hal yang belum pernah kita pelajari, belum pernah kita lakukan. Itu banyak sekali hal-hal yang muncul di situ yang kadang-kadang, maaf, ini karena memang nyata ini adanya, termasuk ini adalah alur yang ada di dalamnya. Kadang-kadang kita bisa merasa senang, merasa bahagia. Kadang-kadang kita ini yang kadang ada negatifnya dikit, tertawa sendiri. Kadang ada kalanya begitu, cuma enggak selalu begitu. Nah, tapi kebanyakan rata-rata memang rasa itu muncul setelah kita melakukan proses tersebut dalam jangka beberapa hari. Dan dalam melakukan itu usahakan waktu tengah malam ke atas, sehingga kalau pada saat itu jarang sekali kita akan mendapatkan suatu gangguan dari luar. Lain halnya kalau misalnya jam 9, jam 10 masih banyak gangguan, mungkin teman atau mungkin tamu yang datang pada kita. Nah, itu yang kadang-kadang bisa mengganggu aktivitas kita, mengganggu sesuatu yang sedang kita lakukan. Jadi lebih baiknya kalau proses melakukan meditasi itu kita lakukan jam 12 malam ke atas. Sebenarnya nggak ada patokan berapa jam atau berapa menit kita lakukan, itu nggak ada aturan khusus, cuman mestinya lebih lama akan lebih baik, karena lebih lama kita lakukan meditasi, lebih lama kita melakukan atau berada dalam keadaan hening, dalam keadaan hening, maka akan lebih banyak pula hal-hal yang bisa kita peroleh dari situ. Nah, dalam hal ini adalah golongan ilmu hikmah, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain atau untuk lingkungan. Ya begitulah kurang lebihnya kita membuka mata batin dengan jalan bermeditasi, sehingga kalau teman-teman ada yang berusaha melakukan, nanti suatu saat beberapa hari ke depan, mungkin 1 minggu atau 2 minggu, kalau si lahir dan si batin kita telah terkondisi, si lahir dan batin kita sudah kondusif, maka jelas kita akan merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itu tanda-tandanya kita merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya.